Oke, semuanya sudah bergabung di Google Selamat Meet. pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Sehat ya? Oke, kalau semuanya sehat, puji Tuhan, kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi Sudah, Bu. sebelumnya kita Sudah, Bu. ini dulu ya, Ibu lihat dulu Salati sudah ada, Siska udah ada, semuanya sudah ada ya. Nah, kalau sudah berarti semuanya boleh mengisi absen daftar hadir kita. Ibu sudah bagikan di Bu. WA. Iya, Bu. Kamu tinggal klik aja ya. Tinggal klik di Google Form, nanti kamu isi daftar hadir kamu. Nah, Zelta, untuk mulai pembelajaran kamu silahkan pimpin doa, Nak. Ayo Zelta, silakan pimpin doa. Ya, Bu. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia-Mu terhadap kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami bisa menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Ya Bapak, pada hari ini kami akan memulaikan proses pembelajaran daring kami. Kami mohon penyertaan-Mu Bapak, sehingga kami bisa menjalankannya sehingga selesai. Segala juga mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kami, tanamkan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya, Nak. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita Paham, itu sebelumnya kita akan menyanyikan dulu ya lagu nasional ya. Lagu nasional Garuda Pancasila. Dah dipimpin oleh Tieslan. Silakan Tieslan. Kamu memimpin kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan mata pelajaran, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila Patriot saya berkorban untukmu Pancasila Rakyat adil makmur serosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila yang terkait dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat, menyaji secara tertulis hasil analisis mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita saat ini. Paham semuanya? Oke, ini masih ada siswanya. Kenapa gambarnya nggak ada? Erla, Zelta, masih ada ini? Paham, Bu.
Paham, Bu? Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Materi kita tadi Ibu katakan adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan kita akan melihat video tentang pelanggaran hak. Sebentar Ibu bagikan ya. Ya, kalau suaranya tidak terdengar, kamu amati aja dulu videonya. Ini adalah anak-anak jalanan yang semakin banyaknya berkeliaran di jalanan. Iya, Ibu jelaskan aja ya. Ini anak-anak jalanan. Nah, sekarang Dinas Sosial sedang menertibkan anak-anak jalanan tersebut ya. Sudah, Bu. Nah, setelah kalian tadi melihat hasil video tersebut, kalian sudah mengamatinya gitu ya. Kira-kira ya Zelta ya sudah diamati tadi ya. Nah, kira-kira dari hasil video tadi apa yang bisa kamu lihat atau Sudah, kamu Bu. amati dari hasil pengamatanmu? Bagaimana pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi? Yuk, siapa bisa? Siapa bisa? Yuk, Zelta ya, Zelta. Silakan Zelta. Ya Bu, setelah saya mengamati videonya barusan, jadi saya menilai video itu sebenarnya adalah ketika anak-anak jalanan sedang berada di jalanan, jadi Satpol PP menangkap mereka karena mereka berada di jalanan berkeliaran. Itu Bu, menurut Oke, saya. baik, terima kasih. Iya, benar ya, Nak ya. Artinya Ya, itu Bu. adalah kondisi anak-anak jalanan ya, di mana mereka itu sebenarnya mempunyai hak untuk dilindungi, mendapatkan tempat tinggal gitu. Tapi dengan kondisi mereka yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang Ibu tanya, Hak sebenarnya asasi apa sih manusia, Bu. hak itu? Hak itu apa? Yuk, Zelta. Sesuatu yang melekat pada diri Lahir di manusia ya. dunia. Ada yang lain? Ade Hak adalah Sugianto. suatu yang telah melekat pada diri seseorang sejak Itu lahir dia di dunia. pengertian HAM ya Naya. Itu adalah pengertian HAM. Yang Ibu tanya, hak. Hasrat, yuk Hasrat. Hak adalah sesuatu kewenangan yang melekat pada diri seseorang dari sejak lahir. Kewenangan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau menurut saya Bu, hak itu merupakan sesuatu yang harus didapatkan, yang memang dimiliki oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Iya, betul sekali. Jawabannya bagus ya. Ya, Bu. Artinya hak adalah sesuatu yang kita terima gitu. Tapi tidak lepas kita harus melakukan kewajiban itu tadi dulu. Melakukan kewajiban ya. Sesuatu yang Ya, harus tadi Hasrat sudah dijalankan. benar. Arti dari hak, sekarang kewajiban. Yuk, Desi. Apa itu kewajiban, Desi? Iya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu Ya, yang Bu. harus dilaksanakan gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan materi PowerPoint Belum, Bu. mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Belum. Kalian boleh melihat slide-nya. Sebentar Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Udah kelihatan, Nak? Belum ya? Bentar ya, Nak ya. Sebentar ya, ini kenapa ya nggak mau masuk ya? Bentar ya. Oke, sudah nampak ya Nak ya?
Oke, Ibu akan menerangkan mengenai makna hak dan kewajiban. Tadi kalian sudah tahu ya, kalau hak itu adalah sesuatu yang kita terima, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita, ya, itu adalah hak, sesuatu yang harus kita miliki, kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang kita harus kerjakan atau lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas apa-apa saja sih hak itu gitu ya. Hak itu ada hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat. Kemudian hak itu ada untuk hak mendapatkan pendidikan. Seperti itu. Nah, sedangkan kewajiban yang harus kita kewajiban tadi, sesuatu yang harus kita kerjakan tadi, iya, itu adalah contohnya membayar pajak. Kemudian apalagi kewajiban kita? Selain dari membayar pajak, mentaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian kewajiban kita adalah membela negara juga, itu adalah termasuk kewajiban ya. Pelanggaran hak berarti pelanggaran hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima gitu, tetapi kita tidak menerimanya gitu. Nah, sedangkan pengingkaran kewajiban, apa sih sebenarnya pengingkaran kewajiban itu? Iya, dan juga kita sudah tahu tadi apa manfaatnya kita membayar pajak ya, ya Hasrat ya. Iya, karena pajak itu adalah pendapatan negara untuk pembangunan negara kita. Pajak seperti karena itu. pajak Nah, itu kemudian kita merupakan juga salah sudah satu tahu apa sumber yang pendapatan negara paling besar. bagaimana cara penanganan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak, kemudian agar tidak terjadinya yang namanya pengingkaran kewajiban, ya, dimulai dari ditegakkannya supremasi hukum, seperti itu. Kemudian layanan publik diperbaiki, kemudian kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya, dan juga kita bisa menerima nantinya hak kita dengan baik ya. Sampai di situ paham anak-anak? Iya, paham ya. Oke, berarti sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Untuk selanjutnya itu nanti ada di LKPD kita ya nak ya. Ada di LKPD kita itu tugas post-test. Nah, nanti dikerjakan. Iya, dikerjakan tugas post-testnya ya. Nanti bisa dikirim melalui WA group. Jadi kamu kerjakan di buku catatanmu, di tugas LKPD ada tugas individu. Kamu kerjakan kemudian nanti dikumpul melalui grup WA ya. Dan kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Itu pembelajaran mengenai hukum juga. Dan kita bersyukur pembelajaran kita hari ini boleh selesai dengan baik ya. Untuk penutup, Ibu minta kesediaan Ade untuk menutup di dalam doa. Yuk nak, silakan nak Ade. Pernah Bu. Oke, amin. Terima kasih semuanya buat hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya nak ya. Semoga kita semuanya sehat ya. Kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan ya nak ya. Oke ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Iya. Iya, tadi itu hasilnya. Nah, sekarang kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya untuk kelompok 2 yang mau menanggapi. Judulnya tadi adalah
Apa tadi Hasrat? Oh iya, kasus pengingkaran kewajiban. Ya. Ya, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Suwito. Ya, silakan, Nak. Ya, artinya kan pengingkaran kewajiban di situ adalah warga negara yang memang dia benar-benar tidak mengerjakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, yang sering terjadi ya. Nah, silakan Suwito, apa yang mau ditanyakan, Nak? Iya, Ya, pertanyaan Bu. Suwito, Tapi mengapa saya sih jelaskan warga aja, Bu. Nggak negara bisa saya masih bagikan melakukan layarnya. pengingkaran kewajiban? Itu dia pertanyaannya. Ya, Bu. Mau dijawab atau bagaimana ini? Atau kita tanya dulu pertanyaan kedua atau langsung dijawab? Ya, Bu. Contoh kasus pelanggaran Langsung hak dijawab dan saja lah ya. pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa contoh kasus yang telah kami dapatkan sesuai diskusi kami, yaitu pertama perampokan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga kejahatan perang. Jadi yang ketiga faktor ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang termasuk dalam kasus pelanggaran hak. Yang pertama, perampokan. Perampokan adalah salah satu bentuk dari tindakan kejahatan yang dimana merupakan sebuah kegiatan yang mengambil barang yang dimiliki oleh seorang korban. Jadi perampokan ini suatu hal yang dilakukan mungkin bisa diartikan sebagai hal mencuri, mengambil hak yang bukan hak milik kita. Jadi itu termasuk pelanggaran hak yang bisa terjadi di sekitaran kita. Yang kedua, pembunuhan. Seorang manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa manusia, sehingga pembunuhan adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat. Selain itu, agama juga telah melarang tindakan pembunuhan di mana itu adalah kuasa dari Tuhan dalam mengangkat nyawa seseorang. Jadi pembunuhan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Mungkin banyak faktor seseorang melakukan pembunuhan, mungkin karena iri, mungkin karena rasa benci, dendam, sehingga ia bisa melakukan hal yang namanya pembunuhan kepada sesama manusia. Jadi itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat dilarang oleh hukum, terlebih-lebih oleh agama. Dan yang terakhir yaitu kejahatan perang. Selain itu, kejahatan perang adalah sebuah tindakan HAM besar yang dimana dapat mencakup nasional hingga internasional. Kemudian dari kejahatan perang ini kemudian disebut sebagai penjahat perang, yang dimana setiap terjadinya pelanggaran hukum yang berada pada konflik antar bangsa. Jadi biasanya ini kejahatan perang ini biasa terjadi antara negara dengan negara, tapi dalam lingkungan juga bisa perang antara desa ke desa, suku ke suku, mungkin karena ada yang namanya faktor perbedaan, faktor tidak menyukai mungkin adat, mungkin bentuk-bentuk keyakinan, hukum. Jadi kejahatan perang bisa terjadi. Tujuan kejahatan perang ini adalah untuk memusnahkan atau menghilang-hilangkan sesuatu yang mereka anggap tidak baik. Jadi mereka melakukan kejahatan perang bisa mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Demikian Bu hasil presentasi dari kami dari kelompok 1. Jika ada dari teman-teman kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bisa bertanya. Contoh pelanggaran hak, yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Perbedaan aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi
dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu contoh pelanggaran hak warga negara yang kedua di era globalisasi saat ini, kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal ada pasal 27 ayat 2 UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan itu masih belum sepenuhnya terlaksanakan juga. Yang ketiga ialah pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi, kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat itu kasus pelanggaran hak warga negara, seperti masih terjadi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Yang kelima yaitu kasus pelanggaran hak warga negara di bidang pendidikan di Indonesia. Angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di desa-desa yang terpencil karena faktor biaya, mengidentifikasi belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang keenam yaitu contoh pelanggaran hak warga negara adalah pelanggaran hak cipta. Contohnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku pelangit, kiat atau mengkopi dan dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Ada kasus-kasus pengingkaran kewajiban, yaitu yang pertama melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tabung merupakan fasilitas umum. Yang ketiga, pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi orang lain dengan melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengingkaran kewajiban mengikuti pendidikan dasar, antara lain tindakan membolos sekolah, drop out, malas sekolah, dan lain-lain. Begitu hasil presentasi dari kelompok kami, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya Erla yang mau bertanya. Silakan Erla Lisdayanti. Ini Bu. Udah full kampus. Oke, terima kasih Erla. Maksudnya apa usaha pemerintah ya? Supaya pendidikan di desa itu ada gitu. Ya Bu. Dan Oke, pertanyaan saya anak-anak Bu. yang di situ menikmati pendidikan sesuai dengan yang di desa-desa, hasil diskusi tadi dari kelompok 3, Silakan, saya mau siapa yang mau bertanya menjawab? bagaimana Ayo. cara Siapa yang mau meningkatkan menjawab? profesionalisme Oke, lembaga Ade, silakan. keamanan dan pertahanan negara. Baik, terima kasih Ade. Artinya pemerintah di sini memfasilitasi lembaga keamanan dan pertahanan negara pendidikan yang ada di desa, bukan hanya sekedar membangun sekolahnya, tetapi ya Bu. buku-bukunya, semuanya, peralatannya, fasilitasnya itu dilengkapi seperti itu ya Ade ya.
Termasuk Bu. Supaya kegiatan sekolah di desa-desa itu berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya sekolahnya saja seperti itu. Karena kan ada sekolah tapi fasilitasnya juga belum lengkap seperti itu. Jadi memang pemerintah juga memfasilitasi seluruh sekolah-sekolah yang ada di SD, di SMP, SMA yang ada di desa-desa ya, seperti itu ya. Atau contohnya misalnya gini, sekolah-sekolah di desa-desa itu misalnya pemerintah membuat gratis. Sudah gratis kan? Sekolah-sekolah di desa kan? Sudah kan, Nak? Iya, sudah ya. Berarti memang sudah ada jalan program pemerintah untuk itu kan gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Pertanyaan Erla tadi sudah dijawab oleh Ade Sugianto. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Salati kayaknya, Bu. Salati mau bertanya kali kayaknya ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 presentasi. Ya, Salati ya. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Coba jarak antara mic-nya. Jarak antara mic-nya jangan dekat sekali. Coba diatur dulu. Nah, coba kamu ngomong. Ananda silakan. Iya, seperti itu. Kenapa ketawa? Belum, Bu.
Itu tadi hasil presentasi kelompok 3 ya yang dibawakan oleh Salati. Ada yang mau bertanya? Silahkan untuk kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaannya. Iya, siapa Untuk yang mau meningkatkan bertanya? Ade? profesionalisme lembaga dan penjagaan Oke, yang silakan ketat. Desi dijawab. Selanjutnya, menurunkan pasukan pilihan dan memperketat penjagaan. Dan mampu saling memahami antar anggota untuk saling menjaga lingkungan dan menghormati keyakinan pendapat masing-masing untuk menjaga lingkungan. Itu yang bisa saya kasihkan Oke, untuk itu tadi jawaban jawaban ini. Desi ya. Bagaimana Hasrat? Sudah paham? Iya, artinya ada orang Iya, yang Bu. memang kurang pengetahuan tentang hukum. Iya, benar ya. Ada orang yang memang Berterima kurang dia tahu tentang hukum. Jadi ketika dia melanggar suatu peraturan pun, dia nggak sadar akan hal itu. Makanya Jawabannya tadi kurangnya sadar akan kerjasama, pengetahuan. Atau ada menurunkan yang memang dia pasukan-pasukan. tidak bisa mengendalikan dirinya, makanya dia melanggar haknya. Atau juga dia melakukan pengingkaran kewajibannya, seperti itu. Ya, Hasrat ya. Oke, berarti kalau sudah kita lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? menghormati Dewi pendapat. Trisna seperti yang mau Menghormati bertanya. Siapa keyakinan lagi? penjagaan. Zelta, mana Zelta? Tadi Zelta katanya mau bertanya sekali. Ayo Zelta, apa pertanyaannya? Iya. Terima, Bu, mengerti. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan profesionalisme lembaga negara ya? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 3. Berarti lembaga negara itu termasuk polisi, termasuk juga pemerintah lah ya, aparat penegak hukum. Iya. Itu tadi pertanyaan dari Jelta. Siapa yang mau menjawab? Silahkan dijawab. Desi, Salati, ya kelompok 3 yuk. Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Salati. Oke, Bu, kasih waktunya nanti ya untuk menjawab ya. Ya, Bu. Siapa lagi nih yang mau menjawab? Ayo silakan. Desi, Salati, siapa lagi satu kelompoknya? Siska. Siska mana Siska ya? Siska nggak kelihatan? Atau jaringan ya? Ya nih kayaknya Salati mau menjawab sekali nih ya. Mau menjawab kali nih ya pertanyaannya dari Jelta ya. Yuk Salati silakan dijawab. Ayo. Bisa? Belum? Ayo silakan, masih Ibu tunggu. Nanti kalau nggak tahu menjawab, dialihkan ke kelompok lain, gitu. Nanti Hasrat dong yang menjawab. Ayo kelompok 3 harus bisa. Ayo, ayo. Iya, siapa yang mau menjawab? Silakan, Desi. Iya, Desi, silakan, Nak. Baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu kita boleh menuntut hak. Kita boleh menuntut hak kita yang seharusnya kita terima. Namun juga kita harus sebagai warga negara, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu.
barulah kita boleh menuntut hak kita. Dan kita juga harus wajib menghargai dan menghormati hak sesama kita, hak orang lain. Karena orang lain juga mempunyai hak sama seperti kita. Terima kasih, hanya itu saja, Bu. Ya, Bu. Semangat kuat. Menurut saya, kesimpulan dari yang sudah kita pelajari mengenai hak dan pengingkaran, yaitu seseorang tidak akan hidup dengan nyaman dan tentram di bidang apapun. Contohnya di bidang politik maupun di bidang umum. Karena dengan adanya pelanggaran dan pengingkaran, maka orang itu akan sulit di dalam menjalani suatu individual manusia yang hidup di suatu bangsa yang memiliki demokratis yang tinggi. Jadi intinya, kalau ingin tentram dan menang di dalam penjajahan, penuhi hak dan kewajibannya masyarakat, kita harus memenuhi kewajiban dan hak kita dengan adil dan saling terbuka. Itu saja, Bu. Entah, bingung aku juga. Zelta, dari hasil diskusi kita, pembelajaran kita hari ini, saya bisa menyimpulkan, pertama, hak adalah suatu yang harus dan wajib kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan, harus kita lakukan. Kedua, dalam hak dan kewajiban ini, banyak terjadi pengingkaran atau pelanggaran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan kita, masyarakat banyak, bangsa Indonesia. Ketiga, beberapa penanganan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari hal yang namanya melanggar hak dan kewajiban. Yang pertama, kita harus sadar akan hukum, kita harus saling bekerja sama, kita juga harus memberikan kebebasan kepada sesama sehingga hal tersebut tidak menimbulkan rasa iri hati dari sesama kita, rasa kebencian, sehingga kita sebagai masyarakat dan juga sebagai siswa yang masih belajar, kita bisa tenang, damai, tentram, dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja, Bu, kesimpulan dari saya. Nah, kita sudah tahu bahwa pengingkaran kewajiban adalah sesuatu yang harusnya dilaksanakan oleh warga negara, tetapi warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Itulah yang namanya pengingkaran. Contoh-contoh kasus pengingkaran, misalnya ada oknum yang misalnya tidak taat kepada peraturan
dan ada yang tidak sadar dalam membayar pajak. Itu termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban ya. Nah, siapa yang tahu sebenarnya? Iya, sebenarnya bayar pajak itu fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, ini juga ada contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Adanya orang yang melanggar rambu lalu lintas, kemudian adanya anak-anak yang dia hidupnya di jalanan, yang seharusnya mereka itu mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak gitu. Ini juga ada orang bijak taat membayar pajak gitu. Seharusnya kita sadar untuk membayar pajak. Tapi banyak orang yang tidak sadar dan tidak mau membayar pajak. Kemudian adanya para demonstran. Nah, ini yang sering terjadi dalam kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Yuk coba, siapa yang tahu sebenarnya apa sih fungsinya kita itu membayar pajak? Kenapa kita harus membayar pajak? Yuk coba Hasrat. Iya betul, sumber pendapatan negara paling besar, artinya itu nanti untuk membangun negara kita kan gitu, dia termasuk sumber pendapatan negara itu ya. Ada yang lain? Desi, yuk Desi. Biasanya pajak itu untuk apa kita gunakan? Iya, artinya untuk pembangunan ya, untuk pembangunan negara kita. Itu juga pajak juga termasuk untuk pembangunan negara kita ya. Seperti itu dia. Nah, kita lanjut. Ini adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Artinya ada usaha penanganan yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat ya. Yang pertama itu adalah supremasi hukum harus ditegakkan. Nah, ini dia. Supremasi hukum kita di negara kita itu juga harus ditegakkan. Kemudian mengoptimalkan peranan lembaga negara. Di sini mengoptimalkan peranan lembaga negara artinya bagaimana supaya misalnya polisi berperan aktif di dalam profesinya, kemudian pengadilan-pengadilan juga dan yang lainnya. Optimal mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Artinya di sini bagaimana masyarakat dapat dilayani dengan baik. Sekarang kan banyak itu ya nak ya. Pelayanan-pelayanan itu Mari sekarang kita tidak berdoa baik. Ada yang memang semuanya. tidak ramah Berdoa. dalam pelayanannya. Pernah kan gitu kan? Pelayanannya tidak ramah. Nah, itu sering terjadi. Itu juga harus diperbaiki supaya kualitas pelayanan publik itu lebih baik dan lagi. karuniamu kepada kami Ya. semua hingga proses Kemudian pembelajaran meningkatkan pengawasan dalam masyarakat. daring Ini kami juga ya, meningkatkan pengawasan dalam pada saat masyarakat. ini. Artinya masyarakat Engkau juga telah harus menyertaikan. mengawasi bagaimana supaya Terima kasih Tuhan. hak Sebentar tetap lagi kami mereka akan terima mengakhirinya. dan juga mereka tetap melaksanakan Semoga kewajiban mereka sebagai pembelajaran hari warga ini negara yang menjadi baik. bekal Itulah kami dia di bagaimana masa yang akan datang. meningkatkan Terima kasih Tuhan pengawasan Yesus. di dalam masyarakat. Dalam nama Allah Bapa kami telah berdoa. Oke, sudah paham ya nak ya? Amin. Sampai di situ paham? Sudah? Nah, sekarang kita akan membagi tugas kelompok. Tugas kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Ada ya? Tugas kelompoknya sudah Ibu bagi di grup WA. Kamu bisa lihat dan kamu bisa buka di LKPD kamu. Nah, di situ ada tugas kelompok. Nah, sekarang Di screenshot. sebentar ya, Ibu matikan dulu hasil presentasinya. Nah, sekarang tugas kamu adalah kamu membahas kelompok kamu. Kan setiap kelompok sudah ada topik-topiknya. Sekarang kamu diskusikan dengan teman sekelompok kamu setiap soal-soal yang sudah Ibu bagikan per kelompok. Nah, jadi kamu boleh diskusi melalui WA. See you at next Juga time. kamu boleh diskusi nak, ya. Itu juga boleh diskusi. Nah, nanti itu hasilnya kita presentasikan. Ya, setiap orang harus mempresentasikan hasil diskusinya.